Hayyikum bi khairit tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati, yang saya muliakan penanggung jawab tapak suci yang ada di tempat kita, adik-adik yang saya muliakan, adik-adik IPM, kader-kader tapak suci yang akan menjadi penentu masa depan bangsa kita. Kenapa demikian? Karena presiden kita itu pernah seperti kita. Dia pernah kecil, dia pernah anak-anak seperti kita, dan dia tidak pernah berpikir suatu saat saya akan menjadi seperti itu. Tidak ada. Maka kita adalah masa depan bangsa kita. Apapun adik-adik lakukan hari ini, selama dia positif, maka itu adalah cara kita untuk kemudian bangsa kita di masa yang akan datang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah memilih kita menjadi hamba-hamba pilihan. Kenapa kita katakan Allah memilih kita? Karena kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah pahamkan kepadanya agamanya. Artinya adik-adik hadir di pengajian seperti ini, ada masa di mana kita latihan, ada masa di mana kita belajar agama. Maka kita adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih sebagai hamba-hamba yang terbaik. Salam dan selawat kepada junjungan panutan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu suri tauladan kita. Dia adalah contoh bagi kita. Adik-adik menginginkan kebahagiaan apapun, maka kita mengikuti apa yang kemudian pernah Nabi SAW lewati. Nabi SAW di antara yang kita kenal bahwa dia memiliki akhlak yang baik. Maka kita mencontoh akhlak Nabi SAW. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang lebih tua, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil yang masih lebih muda daripada dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya bertanya, kenapa atau apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ayo. Untuk beribadah, yakin. Tidak diciptakan untuk makan, atau diciptakan untuk Mobile Legend, diciptakan untuk apa lagi? Main ludo. Diciptakan untuk main HP. Jadi anak motor gitu. Yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk kemudian beribadah? Yakin. Lah kenapa nyatanya kita ibadah? Apa contoh ibadah itu? 1, sholat. Yang kedua apa lagi? Puasa. Udah puasa. Ramadan kemarin yang puasa. Yang bocil-bocil puasa. Ya puasalah pagi. Nanti itu siangnya ya dapat kemudahan. Oke, adik-adik sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita beribadah, akan tetapi jangan dikira bahwa
Karena saya diciptakan ibadah, kerjaan saya sholat terus. Dari bangun sampai tidur kembali itu kerjaannya sholat aja, ibadah terus. Makanya kita pahami apa makna ibadah itu. Maka ibadah itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa yang adik-adik lakukan sekarang? Latihan tapak suci, bela diri, ibadah apa tidak? Ibadah. Jangankan itu, dapat tugas cuci piring di rumah, ibadah apa bukan? Ibadah. Maka segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, ketika kamu lakukan dengan ikhlas, maka itu adalah ibadah, bagian daripada amalan kamu. Ada amalan yang besar, ada yang kecil. Apa amalan yang besar? Seperti kita sholat 5 waktu, seperti halnya kita puasa. Ada amalan-amalan yang kecil, sederhana. Contohnya apa? Kira-kira apa ibadah yang menurut kamu itu kecil? Ayo. Kira-kira apa hal baik ketika kamu lakukan itu bagi kamu ini kecil? Contohnya apa? Senyum ketika jumpa teman. Apa kata Nabi SAW? Apa hadisnya? Saya lupa. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa tidaklah kemudian atau ada ketika seseorang berjumpa dengan kawannya dengan wajah polik atau wajah yang tersenyum, maka itu bagian daripada ibadah dia. Nabi SAW kemudian datang dengan hal sederhana itu. Jumpa dengan kawan di sekolah, kita senyum. Balik ke rumah, kita jumpa dengan ibu, kita senyum. Jadi senyum bagian daripada ibadah. Tidak dia menggabut tumbang. Iya. Senyum itu butuh latihan, betul enggak? Karena ada orang yang senyum pun susah. Entah dia senang ataukah kemudian dia ada masalah, bengaut tua lindona. Makanya kita banyak senyum. Makanya senyum, karena senyum itulah kemudian di antara penyebab seorang wajahnya itu akan awet muda nantinya. Di samping dia awet muda, dia bagian daripada ibadah. Maka adik-adik sekalian rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang kita lakukan karena dia ibadah, maka jangan pernah menganggap lah ini kan kecil, ini besar. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa ra'aitu rajulan fil jannah, saya pernah melihat seorang laki-laki atau seseorang yang masuk ke dalam surga. Apa sebabnya dia masuk surga? Apakah Nabi mengatakan oh dia masuk surga karena dia rajin sholat, karena dia kemudian sholatnya tepat waktu, karena dia naik haji? Bukan. Kenapa kemudian dia masuk surga? Kata Nabi SAW sebabnya satu. Kalau kemudian dia melewati suatu jalan, ada ranting pohon yang kemudian mengganggu di jalan, dia ambil itu. Sama juga ketika kamu berjalan ada batu yang kemudian bagi kamu ini loh bisa menyebabkan orang jatuh dari motor, kamu singkirkan, maka itu bisa jadi menjadi hal yang bisa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi kebaikan itu sederhana. Jadi ada ibadah yang kemudian mampu saya lakukan, ada ibadah yang si B tidak mampu lakukan. Contohnya ibadah yang tidak semua orang bisa lakukan seperti halnya naik haji. Kalau naik gunung ya semuanya kita bisa kan? Tiap hari naik gunung. Tapi kalau naik haji tidak semuanya. Hanya orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian yang kemudian dia tidak bisa naik haji. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala belum berikan rezeki kepadanya. Makanya kemudian Islam itu tidak pernah melihat bahwa oh ini karena amalannya baik, ini karena amalannya besar, dialah yang paling mulia. Tidak. Adik-adik sekalian, contohnya seperti ini. Ada uang 5.000. Ada uang 5.000, si kaya bersedekah dengan uang 5.000 dimasukkan ke masjid. Ada si miskin ataukah kemudian orang yang hanya untuk makan pun dia susah, dia punya uang 5.000 dia masukkan ke dalam masjid. Kira-kira mana yang terbaik? Si miskin. Lah kenapa bagi orang kaya uang 5.000 itu
kecil. Nanti dia mulia ketika proporsinya dia, mungkin dia nyumbang 100.000, 50.000. Tapi meskipun dia kaya seperti itu, Allah kemudian tidak menganggap kamu kaya kok, sedekahnya hanya 5.000. Tapi apa? Al ajru ala qadril masyaqqah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita itu tergantung susahnya kita dalam melakukannya. Maka jangan pernah menganggap remeh kebaikan. Tidak usahlah kemudian kita terlalu panjang melihat, saya nanti kalau mau beribadah, ibadahnya harus seperti ini. Itu bagus. Akan tetapi mulailah dari perkara yang kecil. Perkara yang kecil seperti apa? Kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Bersih itu bagian apa? Bagian daripada keimanan. Maka pertama bersih apa dulu yang kita jaga? Bersihnya tubuh kita. Mandi sebelum berangkat ke sekolah, mandi dulu. Jangan mandi mici kemaru daun apa matan namanya sekolah. Sampai di sekolah akhirnya apa? Ya tidak semangat jadinya. Tapi kalau di pagi hari kamu bangun, kamu mandi meskipun dingin. Kita kan pengalaman waktu kecil dulu, apalagi yang tinggal daerah-daerah situ gunung. Kalau pagi itu hanya ngambil mandi apa sana bahasanya kita mandi kotek. Ya. Yang hanya kemudian kepala dimandiin karena dingin. Akhirnya apa? Mandinya mungkin sekali sehari, hanya di sore hari, bahkan sampai 2 hari. Akhirnya kan tidak bersih tubuh kita. Makanya pagi hari itu mandi sebelum berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah pasti semangat. Tapi kalau tidak mandi, sampai di sekolah mengkajuk dan semacamnya kan. Maruk dabang lindona di kita. Masih ada apa namanya bekas air liur di sini putih-putih dan semacamnya. Iya. Makanya kebersihan jasad kita, pakaian kita pun bersih. Balik dari latihan langsung mandi nanti, jangan tidak mandi terus tidur. Akhirnya kemudian apa? Gatal. Ahlan wa sahlan. Jadi seperti itulah kebaikan yang kita maksudkan. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan beribadah kepada Allah tidak harus kemudian apa? Sesuatu yang besar-besar dulu. Tapi dimulai dari sesuatu yang kecil. Contohnya apa tadi? Menjaga kebersihan. Yang pertama kebersihan tubuh kita. Mandi minimal 2 kali sehari. Mandi di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, mandi di sore hari sebelum kemudian kita tidur. Itu adik-adik sekalian. Jadi ketika kemudian kita menjaga kebersihan, niat ikhlas kepada Allah, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya contoh ibadah yang lain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ibu kita nyuruh cuci piring itu sederhana. Akan tetapi tahu enggak? Balasannya ketika kemudian ibu kita itu tersenyum bahagia karena kita melaksanakan perintahnya, maka senyumnya di waktu itu, bahagianya di masa itu bisa saja menjadi asbab kebaikan kita di masa yang akan datang. Maka hal-hal sederhana itulah yang adik-adik lahirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adik-adik sekalian, itu ketika kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang selama ini sederhana. Kebaikan-kebaikan yang bagi kita itu kecil. Tapi karena saking kecilnya banyak orang yang melupakan. Kadang kemudian samping rumah kita itu banyak berserakan kotoran dan semacamnya, sampah dan semacamnya. Padahal itu adalah ibadah ketika kita bersihkan. Nabi SAW itu mencontohkan bagaimana bersihnya Nabi SAW, para sahabat terdahulu. Maka dari perkara-perkara seperti itu adik-adik sekalian kita jaga pada diri kita sudah beribadah. Kemudian ada ibadah yang besar, contohnya seperti apa tadi? Sholat. Kenapa dia ibadah yang sangat besar? Karena awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat itu sholat. Sholat apa yang ditanya? Sholat sunat. Sholat 5 waktu. Subuh. Apa lagi? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kita jaga.
Ini ibadah yang paling besar. Adik-adik kalau nanti rajin sedekah banyak pahalanya itu pahalanya susi banget itu bentuk pocong tak jadi aja tandi. Tapi ternyata tidak sholat tidak ada kuncinya. Susune kejebolan ada dia pola lamari. Boleh ke masjid sekolah tang barang mereka ikan di depa tidak kuncinya na imam ami baraba. Atau na anarika. Kita tidak bisa makan, kita tidak bisa nikmati sama nanti ibadah kita. Adik-adik sudah rajin jaga kebersihan, adik-adik kemudian rajin bersedekah, tapi ternyata tidak sholat. Akhirnya kemudian tidak ada kunci untuk ngambil kebaikan itu. Makanya momennya kita momen Isra dan Mi'raj. Pernah dengar kata Isra Mi'raj? Pernah? Apa itu? Kue. Ayo, Isra Mi'raj itu semacam apa? Motor. Isra Mi'raj itu apa sih? Perjalanan ke sudu. Perjalanan kemana? Perjalanannya siapa kira-kira yuk? Nabi Muhammad dari Masalle ke perjalanan dari mana? Ayo. Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Pangandaran. Ayo. Masjidil Haram itu di Makkah. Jadi kalau ada orang tuanya pergi haji ini ke sana aja. Masjidil Haram itu yang kemudian ada kotak di tengahnya. Yang kalau kita sholat menghadap ke sana, maka itulah Masjidil Haram. Di situ ada Ka'bah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di situ kemudian ketika berada dekat dari Ka'bah di Masjidil Haram, datanglah malaikat kepadanya. Nabi SAW sewaktu kecil pernah dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya lalu kemudian dibersihkan. Nabi SAW ketika akan melakukan perjalanan dari Makkah sebelum berangkat, Nabi pun dibersihkan, diletakkan hati beliau di tempat sebuah wadah terbuat dari emas, kemudian dibersihkan lalu kemudian dimasukkan kembali. Tapi tidak kayak kita, jangan dikira kayak orang disunat diiris-iris begitu. Tidak ya. Ya itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian adik-adik sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Dari Makkah menuju ke Palestina, jauh, sangat jauh. Bukan kayak dari sini ke Sudu. Kalau dari sini ke Sudu bisa naik motor. Dari sini ke SMP bisa jalan kaki. Itu perjalanan yang sangat jauh. Berbulan-bulan orang jalan baru kemudian sampai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama dalam perjalanan itu. Nabi SAW pada waktu itu melakukan perjalanan dengan mengendarai apa? Buruk. Itu semacam apa? Motor apa? KLX. Motor Jupiter. Apa itu? Katanya buruk itu, kata para ulama kita, dia hampir semacam dengan kuda berwarna putih, cuman dia agak lebih kecil dari kuda, terus agak lebih besar daripada keledai. Ada keledai itu yang besar suaranya itu, tapi hampir tidak ada di Indonesia. Adik-adik sekalian, Nabi SAW melewati itu. Jadi dulu Nabi SAW perjalanan yang lebih cepat dari pesawat itu sudah terjadi. Jangan dikira orang dalam melakukan perjalanan cepat itu dikiranya kalau naik motor. Dulu Nabi SAW sudah merasakan. Sampai ke Palestina. Di Palestina ada masjid apa? Masjidil Aqsa. Di situ kemudian dia naik ke atas. Kemana? Ke atas gunung, di atas langit. Ada namanya Sidratul Muntaha, tempat naik yang paling ujung. Tempat yang sangat tinggi itu berada di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Nabi SAW melakukan perjalanan. Kira-kira kalau ditanya, kenapa Nabi SAW melakukan perjalanan? Siapa yang memperjalankan Nabi? Berjalan sendiri? Maunya Nabi? Itu kehendak Allah. Itu hadiah. Hadiahnya Nabi. Kenapa Nabi SAW diberikan hadiah? Karena Nabi SAW berdakwah itu tidak kayak kita sholat hari ini tidak ada yang ganggu. Adik-adik pakai jilbab tidak ada yang nyopot. Di zamannya Nabi SAW mereka beribadah kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka kemudian diganggu.
Maka ada orang yang kemudian menjaga Nabi. Dia memiliki paman bernama Abu Thalib. Abu Thalib inilah meskipun dia tidak beriman kepada Allah, tidak bersyahadat, akan tetapi dia terus menjaga Nabi. Ada yang berani kemudian mengganggu Nabi, maka dia yang paling pertama. Orang yang Nabi sangat cintai, Allah Subhanahu wa taala panggil. Nabi sedih. Ada orang yang kemudian setia bersama Nabi, ada istri Nabi, orang yang sangat kaya. Habis hartanya diberikan kepada Nabi untuk mendukung dakwah Nabi. Habis hartanya. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pada tahun-tahun itu bersedih. Makanya tahun-tahun itu dikatakan hari bersedih bagi Nabi SAW. Nabi SAW karena di kampung halamannya sering diganggu, tidak ada yang kemudian mau ikut lagi kepada Nabi. Nabi pergi ke kampung sebelah, ke Taif namanya. Dia berharap mungkin di sebelah ada orang-orang yang baik yang mau menerima saya. Nabi SAW sampai di tempat itu, apa yang terjadi? Apakah diterima? Tidak. Nabi SAW dilempari batu. Sampai kemudian Nabi berdarah. Datang malaikat kepadanya mengatakan, "Ya Rasulullah, maukah sekiranya gunung itu saya angkat, saya letakkan ke atas mereka yang mengganggumu?" Nabi mengatakan, kalau mereka hari ini tidak beriman, anak-anaknya yang beriman, ampuni dosa-dosa mereka. Nabi SAW kemudian di masa-masa itu, masa yang sangat sulit, ditinggal oleh pamannya, ditinggal istrinya, pergi ke Taif, kemudian beliau dilempari, beliau bersedih. Makanya Nabi SAW diberikan hadiah. Di samping kemudian tujuannya dia ke atas langit untuk menerima perintah sholat, maka diantaranya adalah perjalanan itu adalah hadiah kepada Nabi SAW. Karena dalam kondisi bersedih, maka Nabi SAW diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan para malaikat, berjumpa dengan berjumpa dengan para nabi-nabi yang sudah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun sebelumnya. Nabi jumpa dengan kawan-kawannya. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Iya. Jadi kalau kita bersedih, kita butuh jalan-jalan. Kalau lagi pusing ya, ada istilahnya apa istilahnya sekarang, healing ya. Kita kemana? Biasanya jalan-jalan kemana? Sekarang ke Matua. Pernah ke Matua? Iya, jadi kalau lagi puyeng, capek belajar, lagi sedih, tanya orang, ayo kita jalan ke sana. Atau kemana? Ke pantai. Di mana pantai di sini? Apa namanya itu yang di Pindrang, Ustaz? Pantai Amani. Ada yang pergi bakar-bakar ikan dan semacamnya. Jadi Nabi SAW sudah pernah rekreasi. Makanya sekarang ya rekreasi bukan hal yang baru. Nabi rekreasinya bukan ke Matua, bukan ke Lewaja, bukan ke Olon, apa itu di belakang, bukan Malih Bau. Tapi rekreasinya Nabi SAW ke Palestina, naik ke atas lah. Keren gak? Keren. Makanya tidak ada yang lebih keren dari Nabi SAW. Dia bisa kemudian berjumpa dengan orang yang sudah meninggal bertahun-tahun lamanya. Nabi SAW di situ diperlihatkan surga, diperlihatkan gambaran neraka. Makanya Nabi bercerita, saya melihat laki-laki masuk surga. Bukan karena masuk surganya karena dia rajin sholat dan semacamnya. Ternyata masuk surganya yang kita sebutkan tadi, ada kayu di jalan, kayu itu diangkat. Kenapa? Karena mengganggu orang. Nabi SAW diberikan keistimewaan. Ketika kemudian sampai di atas langit, Nabi SAW diberikan perintah untuk sholat 5 waktu. Dulunya itu 50. Dikasih diskon menjadi 5 kali. Coba kalau sholatnya kita 50 baru habis sehari untuk sholat, tapi dapat diskon kurangi oleh Allah 5 kali sehari. Apa kira-kira kenapa kita sholat 5 kali sehari? Kalau saya tanya gini, kalau ada orang mandi sekali sehari, bersih enggak? Belum bersih. 2 kali sehari, mandi pagi, mandi sore, bersih enggak? Bersih. Mandinya 3 kali, pagi, siang, sore, bersih enggak? Mandinya 4 kali, bersih enggak? 5 kali? Itulah tadi. Ketika kita sholat, ibaratnya kita mandi. Mandi dari apa? Dari dosa-dosa.
Makanya kalau orang jaga sholat, tidak mungkin lagi dia mencuri. Habis sholat subuh pagi-pagi pergi ke kebun, pergi ke sekolah, di rumah dia mau ngambil uang. Aduh, saya kan sholat tadi. Pasti keingat gitu. Habis zuhur balik ke rumah, mau ngambil sesuatu, mau berbuat dosa, jadi enggak. Kenapa? Karena saya sholat. Tadi kan saya baru sholat zuhur. Pasti keingat itu. Makanya tujuannya sholat adalah membentengi kita untuk tidak melakukan dosa. Makanya kenapa sholat 5 kali sehari? Itu tadi untuk pembersih dosa-dosa kita. Makanya ketika kemudian para sahabat ditanya bagaimana ketika ada orang yang tinggal di samping sungai, lalu kemudian dia mandi 5 kali sehari, bersih enggak? Dia bersih. Sama juga kita. Kalau adik-adik jaga sholat, maka yakin menjadi orang yang bersih. Sampai udah selesai Ustaz? Udah ya? Belum? Aduh. Jadi siap jaga sholatnya. Ayo, siap, wajib. Belajar dari sekarang. Nanti kalau udah dewasa itu sudah wajib. Kakak-kakak kita ini udah wajib sholat, Ustaz wajib sholat, kakak-kakak sudah wajib sholat. Yang di sebelah sana mereka sudah wajib sholat. Kalau usia 13, ada yang udah sampai usia 13 tahun ke atas di sini. Belum. Nanti kalau sudah usia di situ tidak sholat, sudah berdosa. Sekarang latihan sholat. Ya, jangan karena kan saya belum berdosa kalau tidak sholat. Latihan. Seringnya kamu sholat nanti akan terbiasa. Ya, sering sholatnya di mana kalau laki-laki di masjid. Karena kalau laki-laki sering sholat di rumah itu bukan laki-laki soleh. Laki-laki soleha. Karena kan perempuan utamanya sholat di mana? Dia di rumah. Wanita soleha tuh. Jadi kalau ada laki-laki seringnya sholat di rumah ya, jadi laki-laki soleha. Tapi jangan bilangin bapak kamu begitu. Bapak kok sholat terus di rumah, lebih soleha daripada ibu, jadi tidak boleh ya. Jadi intinya tadi, jadi kita sering menjaga bagaimana menjaga sholat kita. Karena Nabi SAW, kenapa sholat itu mulia? Haji, di mana Nabi SAW menerima perintah haji? Di dunia. Puasa, Nabi SAW menerimanya di dunia. Apalagi semua ibadah diperintahkan di dunia. Malaikat yang turun bawa wahyu kepada Nabi, Al-Quran ataukah kabar datang kepada Nabi di dunia. Tapi khusus untuk sholat, Nabi SAW yang langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perintah malaikat. Kalau selama ini Jibril kerjanya ngantarin ibadah, ya Rasulullah ini sholat, ini puasa, ini haji, ini sedekah. Maka untuk sholat, Jibril kemudian mengambil Nabi SAW menemani menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diambil dari Allah. Makanya sholat bukan main-main. Makanya ada namanya neraka sakor, diberikan kepada orang-orang khusus, kepada orang yang tidak menjaga sholatnya. Maka jaga sholat kita sebelum kemudian kita akan menyesal. Menyesal kapan penyesalan itu? Ketika nyawa kita dicabut, kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian kita mengatakan, kenapa di dunia saya bukan menjadi orang-orang yang menjaga sholat? Maka Isra Mi'raj yang kita peringati itu sebagai sarana bagi kita untuk kemudian menguatkan hati kita, jiwa kita untuk senantiasa berpegang dengan 5 hal itu tadi, menjaga sholat 5 waktu kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.